Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Ayu Made Sri Arjani, SIPMERG, selaku Ketua Penguji. Yang kedua kepada Ibu Dr. DRG Igusti Agung Ayu Putu Swastini, MBiomed, selaku dosen penguji kedua dan dosen pembimbing utama. Dan yang terakhir kepada Ibu Luputuri Nawati SSI, selaku dosen penguji ketiga. Saya, Desi Ayu Prastiwi, NIMP 0713401891, mahasiswa Poltekkes Kementerian Pasar, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Pada hari ini dilakukan sidang karya tulis ilmiah yang berjudul Gambaran Kadar Kolesterol Total pada Lansia di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu yang pertama, keberhasilan suatu program kesehatan dapat dilihat dengan adanya peningkatan taraf hidup dan umur harapan hidup pada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia perempuan dapat hidup 5 tahun lebih lama dibandingkan lansia laki-laki. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2004, lansia merupakan seseorang yang berusia di atas 60 tahun. Kemudian, berdasarkan data pada Badan Pusat Statistika tahun 2019, lansia perempuan lebih mendominasi yaitu lansia perempuan sebanyak 52,35% dan lansia laki-laki sebanyak 47,65%. Berdasarkan sebaran peta yang tertera pada slide menunjukkan bahwa Provinsi Bali menjadi urutan nomor 3 dari 5 provinsi yang berstruktur tua di Indonesia, yaitu terdapat lansia sebesar 11,30%. Kemudian kita memasuki ke penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular merupakan suatu penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang dan hampir 70% menjadi penyebab kematian di dunia. Salah satu penyakit kardiovaskuler yaitu penyakit jantung iskemik, di mana pada tahun 2019 menjadi penyebab 16% total angka kematian di seluruh dunia. Dan terjadi peningkatan pada tahun 2000 sebesar 2 juta kasus dan pada tahun 2019 menjadi 9,8 juta kasus. Kemudian menurut WHO pada tahun 2019, penyakit jantung iskemik menjadi urutan nomor pertama penyebab kematian di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Riskesdas pada tahun 2018, prevalensi penyakit jantung dari diagnosa dokter tertinggi yaitu pada lansia yang berusia di atas 75 tahun, sebesar 4,7%. Penyebab penyakit kardiovaskuler yaitu ada hiperkolesterolemia. Dan pada lansia, peningkatan kadar kolesterol total ini disebabkan karena adanya penurunan fungsi fisiologis lansia. Sehingga dari hal ini dilakukan hal yang paling tepat yaitu melakukan pemeriksaan kadar kolesterol total, di mana pemeriksaan ini menjadi salah satu indikator terbaik untuk menentukan derajat resiko penyakit jantung. Sehingga dari sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai gambaran kadar kolesterol total pada lansia di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Adapun rumusan masalah yang dapat diambil yaitu bagaimanakah gambaran kadar kolesterol total pada lansia di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Terdapat dua tujuan yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum untuk mengetahui gambaran klinik kadar kolesterol total pada lansia di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Kemudian secara khusus yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik lansia di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Yang kedua untuk mengukur kadar kolesterol total pada lansia. Yang ketiga untuk mendeskripsikan kadar kolesterol total pada lansia berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, dan tekanan darah. Bahasan yang kami bahas yang pertama yaitu definisi lansia, batasan usia lansia, karakteristik lansia, penyakit pada lansia, definisi lipid, klasifikasi lipid, definisi kolesterol darah, sumber kolesterol, fungsi kolesterol, klasifikasi kolesterol, metabolisme kolesterol, dislipidemia, penyakit jantung koroner, faktor risiko kadar kolesterol total, pemeriksaan kadar kolesterol total, hubungan kadar kolesterol total dengan lansia, definisi puskesmas, dan profil puskesmas 1 Denpasar Selatan. Selanjutnya yaitu kerangka konsep, di mana peningkatan kadar kolesterol total, tepatnya pada lansia, dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor eksternal dan internal. Namun pada penelitian ini, variabel yang kami lakukan atau variabel yang kami teliti yaitu pertama usia, jenis kelamin, tekanan darah, dan indeks massa tubuh. Yang selanjutnya, dari sini kadar kolesterol total akan dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu normal, batas tinggi, dan tinggi. Selanjutnya, variabel yang kami teliti yaitu menggunakan variabel yang kadar kolesterol total pada lansia di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Variabel yang pertama kadar kolesterol total yaitu dengan data sekunder menggunakan skala ordinal. Kemudian lansia, cara pengukuran dengan data sekunder, skala yang digunakan ordinal. Jenis kelamin yaitu data sekunder dengan skala yang digunakan yaitu skala nominal. Kemudian selanjutnya ada IMT dengan cara pengukuran data sekunder skala ordinal dan tekanan darah yaitu data sekunder dengan skala ordinal. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif, yang kemudian alur penelitiannya yang pertama pembuatan proposal KTI, survei dan pengajuan izin penelitian ke puskesmas, pengumpulan data hasil pemeriksaan kadar koles berdasarkan usia, jenis kelamin, dan indeks massa tubuh, dan tekanan darah, kemudian pengolahan data dan penyusunan laporan akhir. Yang selanjutnya waktu yang digunakan yaitu
pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April, tepatnya di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Populasi yang digunakan yaitu dengan menggunakan data sekunder di mana yang dikumpulkan sebanyak 115 data responden. Yang kemudian sampel yang digunakan yaitu sebanyak 115 data responden. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Kriteria sampel yaitu lansia yang berusia 45 hingga 90 tahun dan jenis ataupun teknik pengumpulan yaitu dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan sistem dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu alat tulis, kamera, alat pelindung diri, dan surat penelitian. Instrumen pemeriksaan laboratorium ini terdapat di Puskesmas 1 Denpasar Selatan, tepatnya disediakan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Prosedur pemeriksaan laboratorium ini dilakukan oleh petugas tenaga kesehatan di Puskesmas 1 Denpasar Selatan yang meliputi 3 tahapan, yaitu tahapan pra-analiti, analiti, dan post-analiti. Selanjutnya ada pengolahan dan analisa data. Setelah data dikumpulkan dan dikelompokkan, dilakukan analisa data dengan menggunakan SPSS untuk mencari frekuensi dan persentase. Selanjutnya yaitu melakukan analisa data yang dilakukan secara deskriptif. Etika penelitian yang dilakukan meliputi benevolence, perfect score person, and distributive justice. Selanjutnya itu gambaran lokasi penelitian yaitu Puskesmas 1 Denpasar Selatan yang beralamatkan di Jalan Gurita nomor 8 Denpasar Selatan. Luas wilayah kerja ini yaitu sebesar 13,67 km persegi. Yang kemudian terbagi menjadi 3 wilayah desa yang digunakan yaitu meliputi Kelurahan Sesetan, Kelurahan Pajer, dan Desa Sidekarya. Batasan wilayah kerja Puskesmas 1 Denpasar Selatan yaitu utara, yaitu tepatnya di Desa Dau, Purih, Kecamatan Denpasar Barat, Timur, Kelurahan Ronan, Selatan, yaitu Selat Badung, dan Barat, yaitu Kelurahan Pedungan. Adapun hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu karakteristik lansia berdasarkan jenis kelamin. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu pada perempuan sebanyak 72 responden dengan persentase sebesar 62,6%. Selanjutnya, karakteristik lansia berdasarkan kelompok usia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa paling banyak lansia yaitu pada usia 55 hingga 64 tahun sebanyak 51 orang pasien atau lansia dengan persentase sebesar 44,3%. Yang selanjutnya yaitu karakteristik lansia berdasarkan kategori indeks massa tubuh. Hasil tersebut menunjukkan bahwa paling banyak lansia atau responden dengan kategori IMT yang normal sebanyak 68 orang pasien dengan persentase sebesar 59,1%. Dan yang terakhir karakteristik lansia berdasarkan tekanan darah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lansia dengan tekanan darah yang normal yaitu sebanyak 47 orang dengan persentase sebesar 40,9%. Hasil pemeriksaan kadar kolesterol total pada lansia menunjukkan bahwa pasien yang mempunyai kadar kolesterol total dalam batas tinggi dan tinggi memiliki frekuensi atau jumlah yang sama yaitu sebanyak 45 orang atau dengan persentase sebesar 31,9%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kadar kolesterol total pada lansia menunjukkan hasil yang meningkat atau lebih dari normal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan kawan-kawan, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa lansia sebagian besar memiliki kadar kolesterol total dalam batas tinggi atau lebih meningkat, yaitu sebanyak 59,38. Hal ini disebabkan karena pada usia yang semakin tua atau lansia memiliki ukuran hati dan pankreas yang mengecil. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan proporsi lemak empedu tanpa diikuti perubahan metabolisme asam empedu sehingga terjadi peningkatan sekresi kolesterol. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan kadar kolesterol total di dalam darah. Selain itu juga terjadinya penurunan fungsi organ fisiologis pada lansia. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kurangnya efektivitas dari sel reseptor yang berfungsi untuk mengontrol kadar kolesterol total dalam darah. Sehingga hasil dari sinilah yang menunjukkan bahwa peningkatan kadar kolesterol total dalam darah dapat disebabkan karena adanya perubahan fisiologis organ pada tubuh lansia. Berdasarkan distribusi kadar kolesterol total pada lansia berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa kadar kolesterol total normal, batas tinggi, dan tinggi paling banyak terdapat pada lansia perempuan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan kawan-kawan, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan memiliki persentase yang lebih tinggi yaitu sebesar 36,7%, sedangkan pada laki-laki sebesar 30%. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiyarti dan Latifah, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak terkena atau terserang hiperkolesterolemia, yaitu sebesar
69%, sedangkan laki-laki yaitu sebanyak 31%. Hal ini dapat disebabkan karena adanya faktor hormonisasi. Tepatnya, pada laki-laki yaitu terdapat hormon androgen. Pada usia di atas 20 tahun, laki-laki atau pria cenderung memiliki kadar kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Namun, pada masa-masa lansia, kadar kolesterol total pada laki-laki akan lebih menurun. Sedangkan pada wanita, berkurangnya hormon estrogen terjadi pada saat mencapai masa menopause. Sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan distribusi lemak tubuh sehingga menyebabkan kadar kolesterol total meningkat. Sehingga untuk terjadinya kadar kolesterolemia pada lansia berdasarkan jenis kelamin dapat disebabkan karena faktor hormonisasi. Hasil distribusi kadar kolesterol total pada lansia berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa kadar kolesterol total normal dan batas tinggi paling banyak terdapat pada usia lansia 55 hingga 64 tahun, di mana pada kadar kolesterol normal sebesar 12,2% dan pada kadar kolesterol total batas tinggi yaitu sebesar 20,9%. Pada kadar kolesterol tinggi, menunjukkan bahwa paling banyak terdapat pada lansia yang berusia 65 hingga 74 tahun, yaitu sebesar 15,7%. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiani pada tahun 2013, menunjukkan bahwa kadar kolesterol total meningkat pada rentang usia yaitu 55 hingga 60 tahun. Selain itu juga penelitian dari Sari dan kawan-kawan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa kadar kolesterol total tinggi dengan nilai lebih dari 240 mg per desiliter yaitu ada pada rentang usia 60 hingga 74 tahun dengan persentase sebesar 31,1%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan sistem metabolisme di dalam tubuh lansia, sehingga yang menyebabkan kemampuan tubuh untuk mengolah lemak kolesterol menjadi sesuatu yang berguna di dalam tubuh menjadi kurang maksimal. Hal inilah yang menyebabkan kolesterol akan tertimbun di dalam aliran tubuh lansia, sehingga yang menyebabkan terjadinya peningkatan kadar kolesterol. Selain itu juga terjadinya penurunan fungsi organ tubuh pada lansia, yang menyebabkan berkurangnya aktivitas dari sel reseptor yang berguna untuk mengontrol kadar kolesterol di dalam darah, di mana sistem kerja dari sel reseptor ini yaitu sebagai hemostasis atau pengatur peredaran kolesterol dalam tubuh yang banyak terdapat dalam organ hati, kelenjar gonad, dan kelenjar adrenal. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan kadar kolesterol total pada lansia. Tabel hasil distribusi kadar kolesterol total pada lansia berdasarkan kategori IMT menunjukkan bahwa pada kadar kolesterol total yang normal, batas tinggi, maupun yang tinggi terdapat paling banyak pada lansia yang memiliki kategori IMT normal, di mana terdapat dua perbedaan dari penelitian yang saya dapatkan, di mana pada penelitian dilakukan oleh Juliana sejalan dengan penelitian yang saya lakukan. Hasil tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara responden dengan kategori IMT yang tinggi maka memiliki resiko kadar kolesterol yang tinggi pula. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stianingrum dan kawan-kawan, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa responden dengan kategori IMT yang tinggi maka memiliki resiko kadar kolesterol yang tinggi pula dibandingkan dengan responden yang memiliki kategori IMT yang normal. Hal tersebut dikarenakan yang pertama yaitu penderita obesitas tidak selalu memiliki kadar kolesterol total yang tinggi. Namun, pada dasarnya, kadar kolesterol total yang tinggi tidak selalu dipengaruhi oleh obesitas, akan tetapi dapat dipengaruhi adanya konsumsi makanan yang berlemak sehari-hari. Selain itu juga adanya sintesis kadar kolesterol juga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu salah satunya adanya faktor herediter, di mana faktor yang dapat mempengaruhi sintesis kolesterol yaitu adanya peningkatan asupan dari tinggi kolesterol. Selain itu juga adanya aktivitas fisik. Apabila seseorang yang memiliki aktivitas fisik yang tinggi, maka seseorang tersebut tidak selalu memiliki kadar atau IMT yang tinggi pula, sehingga hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penderita obesitas tidak selalu memiliki kadar kolesterol yang tinggi, dan kadar kolesterol yang tinggi juga tidak selalu dipengaruhi oleh adanya obesitas. Namun, kadar kolesterol yang tinggi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Berdasarkan hasil distribusi kadar kolesterol total pada lansia, berdasarkan tekanan darah menunjukkan bahwa kadar kolesterol normal paling banyak atau paling tinggi terdapat pada
pasien dengan tekanan darah prehipertensi, namun berbeda dengan kadar kolesterol total batas tinggi dan tinggi, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa paling banyak terdapat pada lansia yang memiliki kategori tekanan darah yang normal. Hasil tersebut atau hasil penelitian yang saya lakukan sejalan dengan penelitian oleh Pramudiawardhani pada tahun 2019 yang menyatakan tidak terdapat hubungan antara kadar kolesterol total, terutama hiperkolesterolemia, dengan tekanan darah, baik tekanan darah sistul maupun tekanan darah diastul. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Kusumaning yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kadar kolesterol total dengan tekanan darah pada lansia. Hal ini dapat disebabkan karena tidak semua penderita hipertensi menderita hiperkolesterolemia, dan juga tingginya kadar kolesterol total di dalam darah dapat menjadi pemicu terjadinya penyakit hipertensi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, berdasarkan karakteristik responden, sebagian besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 62,6%, yang berusia 55 sampai 64 tahun sebanyak 44,3%, dengan kategori IMT normal atau non-obesitas sebanyak 59,1%, dan memiliki tekanan darah normal sebanyak 40,9%. Kemudian yang kedua, kadar kolesterol total normal sebanyak 21,7%, kadar kolesterol total batas tinggi sebanyak 31,9%, dan kadar kolesterol total tinggi sebanyak 31,9%. Kadar kolesterol total dalam batas tinggi banyak ditemukan pada responden lansia perempuan sebanyak 26,1%, dengan kelompok usia 55 hingga 64 tahun dengan kategori IMT pada responden lansia normal dan tekanan darah normal. Yang keempat yaitu kadar kolesterol total tinggi banyak ditemukan pada lansia perempuan dengan kelompok usia 65 hingga 74 tahun, yaitu sebanyak 15,7% dengan kategori IMT normal dan tekanan darah yang selanjutnya, yang dapat disimpulkan secara utuh yaitu gambaran kadar kolesterol total pada lansia berdasarkan karakteristik ditemukan bahwa kadar kolesterol total sebagian besar pada perempuan meningkat pada usia 55 hingga 64 tahun dengan IMT normal dan tekanan darah yang normal. Saran yang dapat disampaikan oleh penulis yang pertama bagi lansia agar selalu menjaga kesehatan dan pola makan serta melakukan medical check up secara teratur. Selain itu juga untuk tenaga kesehatan Puskesmas 1 Denpasar Selatan bisa melakukan penyuluhan atau sosialisasi akan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan kadar kolesterol total. Selanjutnya bagi pembaca dan peneliti selanjutnya bisa mencari karakteristik atau penambahan karakteristik responden yang lainnya. Sekian presentasi karya tulis ilmiah atau hasil penelitian yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.